Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Na'udzu bi nuri wajhihil karimi minas sayyiat. La ilaha illa huwa dzul arsy rafi'ud darajat. Shalli wa sallim ala rasulihil ma'sumi min kulli syahawat wa ala alihi wa ashabihi wa sairil muslimina wal muslimat. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan kita yang kelima di materi kitab Tahniqul Atfal, di mana sebelum kita melanjutkan materi ada baiknya kita murojaah, mengulang materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana cara membuat fi'il ajwaf ketika dia bersambung dengan dhamir mutaharrik. Di sini ada perubahan harokat, ya, khususnya pada fa'ul fi'linya. Itu fa'ul ajwaf ini berubah ketika dia bersambung dengan dhamir mutaharrik. Bentuk yang pertama dia adalah naqlud dhammi. Naqlud dhammi ini artinya adalah dia memindahkan harokat dhammah yang sejatinya ia ada pada ainul fi'li, kemudian ditransfer atau dipindahkan kepada fa'ul fi'linya. Misalnya pada fi'il tala. Tala asalnya adalah tawula. Tawula, demikian yang disampaikan oleh penulis kitab Tahniqul Atfal ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin. Tawula, kemudian ketika dia bersambung dengan, di sini kita perhatikan dia bersambung dengan ta'ul fa'il, yaitu tu. Maka caranya adalah kita pindahkan dhammah yang ada pada huruf waw tersebut, tawula, kepada huruf ta. Kemudian ya huruf wawnya ketika dia sudah tidak memiliki harokat lagi, kita hilangkan saja karena dia akan disukun. Sukun bertemu dengan lam sukun, maka kita tidak bisa kita baca, ya, tidak kita baca tul tu, melainkan wawnya kita hilangkan menjadi tul tu. Nah, itu cara yang pertama. Ada juga bentuk yang kedua, yaitu naqlul kasri, yakni dipindahkan harokat kasrahnya. Tentu dari sini kita mengetahui bahwa asalnya ainul fi'linya itu berkasrah. Asalnya berkasrah, kemudian dipindahkan kepada fa'ul fi'linya. Misalnya khafa, asalnya khawifa. Khawifa, ya, ainul fi'linya berkasrah, ya, wawunya berkasrah. Kemudian dipindahkan kasrah tersebut kepada huruf kha, ya, menjadi khi, ya, khiu, ya, ketika bersambung dengan dhamir menjadi khifta. Nah, cuma karena wawunya ini sukun, kemudian fa-nya juga sukun, ya, bertemu dua sukun, harus dihilangkan salah satu huruf tersebut, yaitu huruf wawunya dihilangkan menjadi khiftu, menjadi khiftu. Ada juga model yang ketiga, yaitu naqlu mujanisil wawi, yakni dia memindahkan harokat yang sejenis dengan huruf wawu. Apa itu? Tentu saja huruf harokat dhammah. Itu harokat dhammah. Contohnya pada fi'il qala. Qala asalnya qawala. Qawala ainul fi'linya berharokat fathah. Berharokat fathah. Tidak mungkin kita pindahkan fathah itu kepada fa'ul fi'li karena memang qafnya ini di sini sudah fathah, sudah maftuhah. Ya, jadi tidak ada faedahnya kita pindahkan huruf fathah. Yang dipindahkan adalah yang sejenis dengan huruf ainul fi'linya, yaitu waw. Ya, tentu yang sejenis adalah dhammah. Maka dari itu qafnya ini diharokati dengan dhammah, ya, kemudian ainul fi'linya dihilangkan menjadi kultu. Dan cara yang terakhir, yang keempat, itu adalah naqlu mujanisil ya. Dipindahkannya harokat yang sejenis dengan huruf ya, yaitu kasrah. Misalnya pada fi'il ba'a. Ba'a asalnya baya'a. Baya'a. Maka yang sejenis dengan huruf ya adalah kasrah. Ya, kita harokati menjadi bi. Ya, bi. Ya, bukan ya bi. Oh, ini salah ya, afwan. Maksudnya bi'tu. Ya, bukan diubah menjadi fi'il mudhari, ya, tapi adalah diubah kepada
bentuk fi'il madhi yang bersambung dengan domir mutaharik, ya, domir mutaharik. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika fi'il madhinya ini, ya, yang saya bicarakan ini adalah mengenai fi'il ajwaf. Jika fi'il ajwaf ini berwazan fa'ala, ya, berwazan fa'ala, seperti qala dan ba'a, asalnya kan qawala dan baya'a. Maka ketika dia bersambung dengan domir, ya, diberi harokat yang sejenis dengan huruf tersebut. Ya, kita cari tahu dulu alif di sini aslinya apa. Ya, bisa kita ubah kepada fi'il mudhari menjadi yaqulu. Qala yaqulu berarti asalnya waw. Atau ba'a yabi'u asalnya adalah ya. Atau kita ubah kepada masdarnya qaul dan bai'. Ya. Qaul asalnya alif di sana waw. Bai' asalnya alif di sana adalah ya. Adapun kalau dia selain berwazan fa'ala, ya, selain berwazan fa'ala, maka wazannya adalah fa'ila. Dari mana kita tahu dia tidak berwazan fa'ala? Kita tahu dari bentuk mudhari'nya. Biasanya fi'il ajwaf, kalau mudhari'nya itu tetap hurufnya ini huruf alif tetap ada. Artinya ainul fi'linya ini tidak berubah, seperti khafa ya khafu, khafa ya khafu. Kita lihat alifnya tidak berubah menjadi waw atau huruf ya, maka dia wazannya atau apa? Wazannya adalah fa'ila. Wazannya fa'ila. Ya, seperti khafa ya khafu. Nah, selain itu hanya ada satu fiil ya yang dia tetap dia berubah menjadi yaf'ulu tapi dia wazannya fa'ala. Afwan, tapi wazannya dia fa'ula. Ya, tala yatulu. Dan ini hanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin, ya. Adapun di kitab-kitab lain, tala yatulu ini wazannya sama seperti qala yaqulu, ya. Jadi ini mudah. Yang naqlud dhammi hanya satu, tala yatulu, ya. Kemudian yang naqlul kasri itu adalah sisanya selain daripada itu. Nah, itu yang bisa kita murojaah pertemuan sebelumnya. Kemudian kita baca bait yang akan kita bahas, di mana kebetulan kesempatan ini kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu babul mudhari dan babu ma lam yusamma fa'iluh, atau yang kita kenal dengan fi'il majhul. Ya, kita baca terlebih dahulu babul mudhari. ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا وافتاه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو زائدا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فالنحو قد وجلا وكسر ما قبل آخر المضارع من الباب يلزم إن ماضيه قد هذلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتهن بولا. Kemudian babu ma lam yusamma fa'iluh. إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ممتل وهاب ولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث النحو واختار وانقاد كاختير الذي فضلا. Nah, itu ada berapa bait ini? Ada 10 bait yang akan kita bahas insyaallah taala. Kita mulai penjelasan bait per bait. Di mana bait pertama berbunyi bi ba'dina til mudhari'i bi ba'dina til mudhari aftatih.
Ya, susunan asalnya adalah iftatih al-mudhari'a bi ba'di na'ti. Artinya adalah awali fi'il mudhari dengan salah satu huruf na'ti, yaitu nun, hamzah, ta, atau huruf ya. Nah, inilah yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Itu huruf yang selalu mengawali fi'il mudhari. Ada 4 dan menjadi ciri khasnya disingkat dengan na'ti. Na'ti artinya kami datang. Kemudian selanjutnya adalah walahu dhammun idza biruba'i mutlaqan wusila. Ya, kita susun lagi kepada susun asalnya menjadi walahu dhammun idza wusila biruba'i mutlaqan. Yang mana artinya adalah diharokati dhammah jika bersambung dengan fi'il rubai secara mutlak. Nah, di sini Ibnu Malik rahimahullah menjelaskan bagaimanakah harokat dari huruf-huruf tersebut, huruf mudhara'ah ini. Di mana di sini disebutkan kondisi pertama ia didommahkan, yakni ketika fiilnya terdiri dari 4 huruf. Idza wusila birubai, ketika dia bersambung dengan fiil rubai. Dan mutlakon, beliau tambahkan mutlakon. Yang dimaksud dengan mutlak di sini adalah fiil apapun itu yang terdiri dari 4 huruf, baik ya rubai mujarrad, misalnya waswasa, yu waswisu, atau sulasi mazid, misalnya akroma yukrimu, semuanya didommahkan. Ya, yang penting apa? 4 huruf. Kemudian selanjutnya waftahu muttasilan bi ghairi. Yakni fathahkanlah yang bersambung dengan selainnya. Artinya selain 4 huruf ini semuanya difathahkan tanpa kita melihat apakah dia terdiri dari 3 huruf, 5 huruf maupun 6 huruf, semuanya difathahkan. Misalnya yang 3 huruf misalnya dhahaba yadhhabu. Kita lihat huruf ya-nya difathahkan. Misalnya yang 5 huruf intalaqa misalnya, intalaqa yantaliku. Yang 6 huruf misalnya istaghfara yastaghfiru, semuanya difathahkan. Kemudian bait selanjutnya wali ghairil ya'i kasran ajiz fil ati min fa'ila. Ya, kita susun dulu wali ghairil ya'i ajiz kasran fil ati min fa'ila. Di mana dan selain huruf ya perbolehkan ajiz kasran pada mudhari dari fa'ila. Ya. Kita lihat artinya jika ada fi'il mudhari yang berasal dari wazan fa'ila. Fi'il mudhari wazannya madhinya itu adalah fa'ila. Maka fi'il mudharinya ini boleh huruf mudharahnya dikasrohkan. Selain huruf ya, li ghairil ya. Artinya hanya 3 huruf saja yang boleh, yaitu nun, hamzah, dan ta. Dikasrohkan. Ya. Sekali lagi, pertama syaratnya apa? Dia wazan madhinya adalah fa'ila. Yang kedua, selain huruf ya. Selain huruf ya, dikasrohkan. Boleh dikasrohkan. Bukan wajib ya, ini boleh. Ya, dan ini bentuk seperti ini masih dipergunakan oleh sebagian orang Arab di daerah-daerah tertentu sampai sekarang. Ya, misalnya kita lihat di sini contohnya, misalnya ihmadu. Ya, asalnya kan dari hamida. Wazannya apa? Fa'ila. Ketika diubah menjadi fi'il mudhari, maka boleh huruf mudhara'ahnya ini dikasrohkan. Karena apa? Dari asalnya hamida fa'ila. Kecuali huruf ya. Kalau huwa yahmadu. Huwa apa? Yahmadu. Ana ihmadu boleh, ihmadu boleh, ahmadu. Anta boleh, tahmadu boleh, tihmadu. Nahnu boleh nahmadu, boleh juga nehmadu. Ya, ini pengecualian wazan fa'ila. Kemudian berikutnya au ma tasaddara hamzul wasli fihi aw zaidan kata zakka. Atau yang didahului oleh hamzah wasal, yang didahului oleh hamzah wasal fiil madhinya ya. Atau ta zaidah. Ta zaidah seperti tazakka. Tazakka kita lihat tafa'ala wazannya. Taknya ini tambahan. Taknya tambahan karena asalnya dari zakka. Nah, ini berlaku juga kaidah yang tadi. Yang kaidah yang sama yakni dikasrohkan huruf mudhara'ahnya kecuali huruf ya.
pada fiil-fiil yang diawali oleh hamzah wasal atau ta zaidah. Kita lihat contohnya. Misalnya ana intaliqu. Asalnya apa? Antaliku. Antaliku. Karena apa? Karena dia fiil madinya diawali oleh hamzah wasal intalaqa. Begitu juga anta tintaliku. Nahnu nintaliku. Kalau yang kita lihat itu yang 5 huruf ya. Kalau yang 6 huruf, misalnya istaghfara. Yastaghfiru. Ana boleh kita katakan astaghfiru atau istaghfiru. Anta tistaghfiru. Nahnu nistaghfiru. Kita lihat contoh yang tazakka tadi ya. Tazakka ana itazakka. Anta titazakka. Nahnu nitazakka. Nah, di sini eh, Imam Ibnu Malik memberikan perluasan ya, tidak hanya yang sesuai dengan kaidah, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan kaidah, tapi dia fasih, termasuk fasih. Termasuk apa? Fasih karena digunakan. Akan tapi kalau ditanya mana yang lebih fasih, tentu yang lebih fasih adalah dengan fathah. Ana atazakka, anta tatazakka, dan seterusnya. Adapun dengan kasrah ini hanya sebatas boleh, hanya sebatas boleh. Kemudian berikutnya, wahwa qad nuqila fil ya wa fi ghairiha in ulhiqa bi aba. Ya. Dan dinukilkan juga pada huruf ya dan selainnya jika bersambung dengan aba. Dengan aba. Nah, maksud dinukilkan di sini adalah terdengar, ya, juga digunakan juga oleh sebagian orang Arab yang mengucapkan fiil aba dengan dikasrohkan pada semua huruf mudhoro'ahnya, termasuk di dalamnya huruf ya. Makanya disebutkan di sini fil ya wa fi ghairiha. Jadi untuk aba ini pengecualian. Dia khusus perlakuan khusus untuk fiil aba, yakni untuk semua fiil mudhari'ahnya boleh dikasrohkan menjadi ana iba ya, asalnya iba. Karena hamzah bertemu hamzah kemudian dimadkan iba untuk meringankan. Anta tiba, nahnu ni'ba dan huwa iba. Au ma lahul wawu fa'an nahwa qad wajila. Atau yang memiliki huruf wawu pada huruf fa-nya seperti qad wajila. Ya, wajila itu artinya khafa, dia takut. Sehingga nanti berubah menjadi ana ijalu, anta tijalu, kemudian nahnu nijalu dan huwa yijalu. Ya, wawunya berubah menjadi huruf ya. Nah, inilah sebagian dialek orang Arab yang keluar dari kaidah asalnya, akan tetapi hal ini diperbolehkan dan dianggap fasih. Yang berikutnya, wa kasru ma qabla akhiril mudhari'i min dzal babi yalzamu. Nah, susunan asalnya adalah wa yalzamu kasru ma qabla akhiril mudhari'i min dzal babi. Yakni harus dikasrahkan sebelum huruf terakhir mudhari. Fi'il mudhari ini dari bab ini. Apa yang dimaksud dengan bab ini? Yaitu selain fi'il sulasi mujarrad. Karena fi'il sulasi mujarrad ini telah kita bahas sebelumnya. Ya, fa'ala bisa berubah menjadi 3 fi'il mudhari. Fa'ila menjadi 2 fi'il mudhari. Kemudian fa'ula menjadi 1 fi'il mudhari. Nah, sekarang adalah selain daripada itu, yaitu bab fi'il rubai dan sulasi mazid. Nah, disebutkan bahwa kaidahnya sebelum huruf yang terakhir ini dikasrohkan. Nah, misalnya seperti yukrimu, ini sulasi mazid biharfin wahid, yuwaswisu fi'il rubai mujarrad, ya. Kemudian yantaliku, ini fi'il sulasi mazid biharfain. Kemudian yujahidu, ini adalah fi'il sulasi mazid biharfin. Kemudian yastaghfiru, dan semuanya ini huruf terakhirnya atau huruf sebelum satu huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan, ya, semuanya dikasrohkan. In madhihi qad huzila ziyadat ta'i awalan. Ya, kita lihat jika fi'il madinya ini terhalang dari penambahan huruf ta di awalnya. Dan ini pengecualian.
Ada pengecualian lagi, yakni semua fiil yang masuk ke dalam bab ini dikasrohkan kecuali apa yang didahului oleh huruf ta, ya, ta zaidah. Bagaimana kalau yang didahului oleh huruf ta diharokati apa? Nah, disebutkan setelah ini wa in hasrat lahu fama qabla al-akhiri iftahan biwila. Yakni jika terdapat huruf ta maka sebelum huruf terakhir ini difathahkan. Kenapa? Biwila, karena dia mengikuti tiga fathah sebelumnya. Tiga fathah sebelumnya. Jadi misal kita ambil contoh fiil taqaraba. Taqaraba ada tambahan huruf ta di depannya. Maka fiil mudhari'nya yataqarabu. Kita perhatikan huruf ro, ya, satu huruf sebelum huruf terakhir difathahkan. Kenapa difathahkan? Karena dia mengikuti tiga fathah sebelumnya, yaitu ya, fathah pada huruf ya, kemudian ta, fathah pada huruf ta, kemudian qaf, yataqa. Nah, ada tiga fathah. Maka tidak enak didengar jika dibaca yataqaribu. Kenapa? Karena disebutkan di sini biwila untuk kepentingan irama dan juga untuk memudahkan pengucapan. Nah, selesai sudah bab mudhari, kita masuk pembahasan fiil lam yusamma fa'ilu, fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yaitu yang kita kenal dengan fiil majhul. Intusnidil fi'la lil maf'uli fa'ti bihi madmumal awwali. Ya, artinya adalah jika kamu menyandarkan fiil kepada maf'ulnya, maka dhammahkan awalannya. Maksud dari menyandarkan fiil kepada maf'ulnya adalah ketika fa'ilnya tidak ada, tidak disebutkan. Karena jika fa'ilnya disebutkan, tentu tidak boleh kita sandarkan kepada maf'ul bih. Karena maf'ul bih ini bukan musnad ilaih. Misalnya dalam bahasa kita, ada kalimat saya membaca buku. Ketika subjeknya ini tidak ada, yaitu kata saya, maka objeknya ini menggantikan posisi subjek. Kalimatnya menjadi buku dibaca. Buku dibaca. Tentu kita tidak sekedar mengganti posisi fa'il atau subjek ini diganti dengan objek, tapi juga kita harus mengubah fiilnya. Yang semula fiilnya itu membaca menjadi apa? Dibaca. Kata kerjanya berubah. Nah, kalau dalam bahasa Arab caranya adalah dengan didomahkan awalannya untuk menunjukkan bahwa fiilnya ini fiil majhul. Fiil yang disandarkan kepada maf'ul bih. Nah, beliau tidak menyebutkan apakah ia fiil madid atau mudhari di sini. Hanya menyebutkan fa'ti bihi madmumal awal. Awalannya, awalan apa nih, fiil apa? Nah, ini menunjukkan bahwa semua fiil kalau diubah menjadi majhul, awalannya didomahkan, baik madhi maupun mudhari. Kemudian waqsirhu idza tasala bi'ainini i'talla. Dan kasrohkan awalannya jika bersambung dengan ain yang mu'tal. Artinya fiil apa? Fiil ajwaf. Ya, fiil apa? Ajwaf. Yang ainnya mu'tal itu fiil ajwaf. Maka kalau dia fiil ajwaf, bukan didomahkan, melainkan apa? Dikasrohkan. Misalnya, qala jadi kila, bukan kula. Ba'a jadi bi'a. Ya. Ini karena apa? Fiil ajwaf. Waj'al qabla al-akhiri fil mudiyyi kasran wa fathan fi siwahu tala. Yang mana artinya kasrohkan sebelum huruf terakhir fi'il madinya, fil mudiyyi, yaitu fil madi. Wa fathan fi siwahu tala, dan fathahkan pada selain madi. Fathahkan pada selain madi maksudnya apa? Fi'il mudhari, fi'il mudhari. Nah, inilah cara membedakan fi'il majhul yang dia berupa fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jika awalnya sama-sama didomahkan, bagaimana cara membedakan keduanya? Di sini disebutkan yakni dengan melihat satu huruf sebelum huruf terakhir. Ya, jika fi'il madhi maka dikasrohkan sebelum huruf terakhirnya. Jika fi'il mudhari maka difathahkan. Misalnya doroba jadi duriba, duriba dikasrohkan sebelum huruf terakhir. Fi'il mudhari'nya
Yadribu jadi yudrobu, ya, difathahkan. Qara'a jadi kuri'a. Yaqra'u jadi yuqra'u. Nah, demikian cara membuat fi'il majhul. Kemudian tsalitsah dzi hamzi waslin dzumma ma'hu. Nah, di sini dzumma tsalitsah dzi hamzi waslin ma'ahu, artinya gitu ya. Dhammahkan huruf ketiga yang memiliki hamzah wasal bersamanya, maksudnya bersama hamzah tersebut, ya, sama-sama didomahkan. Jadi jika fiilnya ini didahului hamzah wasal seperti ijtahada, ya, istaghfaro dan seterusnya, maka yang didomahkan tidak hanya hamzahnya, akan tetapi juga huruf ketiganya didomahkan. Misalnya ijtahada menjadi tuhida, tuhida, ya, huruf taknya ini ikut didomahkan, huruf ketiganya. Istaghfara menjadi tughfira, ya, huruf taknya sama-sama didomahkan untuk sebetulnya untuk harmonisasi saja suara supaya enak dan mudah diucapkan. Kemudian wa ma'ta il mutawa'ati udmum tilwaha biwila. Artinya dhammahkan ta mutawa'ah. Ta mutawa'ah itu adalah ta zaidah, namanya ta mutawa'ah nama lainnya. Dan huruf setelahnya karena apa? Karena mengikuti, yakni mengikuti dhammah sebelumnya. Misalnya fiil taqabbala, taqabbala atau tanazzala. Ya, ini fiil-fiil yang didahului oleh huruf ta mutawa'ah. Ketika diubah menjadi majhul, maka dhammahkan huruf taknya dan huruf setelahnya. Tukubbila atau tunuzzila. Ya, ini juga sama biwila untuk mengikuti harokat sebelumnya. Dan terakhir wa ma li fa nahwi ba aj'al li thalithin nahwi ikhtara wa anqada ka ikhtira alladhi fadula. Jadikan huruf ketiga seperti fa pada ba'a. Ya, misalnya ikhtara dan inqada menjadi ikhtira, ya, ikhtira alladhi fadula, ya, artinya orang yang dimuliakan itu terpilih. Ikhtira terpilih. Jika fiil tersebut, ya, ada suatu fiil dia turunan dari fiil ajwaf, maka perlakukan fiil tersebut sebagaimana asalnya, yaitu fiil ajwaf. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa bentuk fiil majhul dari fiil ajwaf itu adalah dikasrohkan huruf pertamanya. Seperti ba'a menjadi bi'a, qala menjadi qila. Maka demikian juga jika diberi tambahan huruf seperti ikhtara, ifta'ala. Maka fiil majhulnya ikhtira, dikasrohkan juga sebelum huruf madnya, ikhtira. Misalnya inqada, kita lihat ada huruf illat di sana, maka sama seperti ba'a, ya, bi'a dikasrohkan sebelum huruf illat tersebut. Inqada jadi inqida, inqada jadi inqida, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.